Oke guys, selamat datang di ruang adu gagasan. Di mana ruang ini bisa jadi panas, ya, bisa jadi dingin. Dan kali ini kita bersama saya sendiri, Salwa, dan saya Berbatia. Oke, di sebelah kanan itu kita kenalin ya, dari yang sebelah ujung ada Aang, ada Irfan, juga ada Iklimat. Dan sebelah sana ada Buda, Fatika, sama Jessica. Nah, kita bakal seru-seruan nih ngobrol-ngobrol tentang isu-isu yang kontroversi ya, benar banget. Yaitu tentang keterlibatan Indonesia dalam BOP. Apa sih BOP itu? Nah, Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia pertama kali diperkenalkan Presiden Donald Trump pada September tahun lalu bersama rencana komprehensifnya untuk mengakhiri konflik Gaza. Nah, sebagian orang ya kalau melihat isu tentang BOP ini, ada yang melihat hal ini itu menjadi langkah strategis gitu ya dalam diplomasi global. Tapi di sisi lain, justru muncul penolakan-penolakan gitu dari masyarakat yang mempertanyakan gitu, apakah kebijakan ini tuh udah benar-benar tepat dan sejalan dengan nilai-nilai juga kepentingan nasional atau belum? Bener banget nih. Pertanyaannya di sini tuh ini tuh merupakan langkah maju atau justru kebijakan yang bermasalah. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke analisis utama, yaitu apa sih yang sebenarnya melatar belakangi munculnya isu ini ke permukaan. Kalau saya lihat sih dari perspektif agenda setting, khususnya mengenai United Kingdom, sebuah isu menjadi perhatian publik karena pertemuan antara tiga arus, yaitu problem, policy, dan politics. Dalam kasus ini juga itu problemnya adalah kekhawatiran publik terhadap nilai dan ideologi. Polisinya adalah keputusan pemerintah untuk bergabung, dan politiknya adalah tekanan dari masyarakat, media, dan elit politik. Oke, tadi ada tiga arus ya, problem, koalisi, juga politik. Nah, jadi itu emang berarti bukan cuma sekedar kebijakan luar negeri biasa gitu maksudnya? Iya betul nih, ini juga sudah menyentuh nilai identitas dan kepercayaan publik juga. Dan ketika itu terjadi, resistensi akan jauh lebih kuat. Wah, berarti menarik banget ya. Jadi ini tuh bukan hanya soal kebijakan berarti ya, tetapi juga soal persepsi dan kepercayaan. Oke, udah mulai percakapan ini udah mulai dinamis gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada tanggapan yang mungkin bisa menjadi insight ya buat kita semua atau rekan-rekan yang menonton, boleh ya diutarakan gitu langsung. Mungkin pertama dari saya. Nah, bisa dilihat di dalam konteks global saat ini, negara kita ini sebenarnya tidak mempunyai banyak ruang untuk ikut serta dalam bersikap pasif ini. Akan tetapi dunia bergerak yang sangat cepat, dan negara yang tidak ikut serta dalam BOP ini justru akan tertinggal. Nah, jadi sebagai negara dengan posisi sebagai negara kita itu mempunyai strategi yang sangat kuat dari sisi politik dan geografisnya. Indonesia mempunyai tanggung jawab moral sekaligus politik yang sangat tinggi gitu untuk ikut berkontribusi dalam menjaga dari global ini. Jadi keikutsertaan dalam BOP ini mungkin bukan hanya sekedar simbolis, akan tetapi untuk strategi engagement buat negara kita yang sangat penting untuk memperkuat posisi diplomatik dan memperluas pengaruh Indonesia di dalam kancah global ini. Oke, berarti keikutsertaan BOP ini kan tadi kan simbolis doang gitu ya. Jadi salah satu tujuannya itu bisa memperkuat posisi diplomatik gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat-lihat gitu ya, di realitas lapangannya, justru respon-respon dari publik itu banyak yang cenderung menolak. Nah, jadi apakah kebijakan itu seharusnya menjadi pertimbangan utama gitu dalam mengambil keputusan untuk bergabung di dalam BOP? Ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah apabila kita tidak bisa menutup mata terhadap suara-suara publik.
Terus apabila perlu dipahami juga bahwasanya itu bukan hanya sekedar satu-satunya faktor penentu, akan tetapi kalau kebijakan luar negeri selalu didasarkan pada tekanan publik yang sangat luas, banyaknya sifatnya yang bersifat reaktif, kita justru bisa ketinggalan arah, sekaligus kita dapat ketinggalan arah yang sangat jauh lebih strategis dari negara-negara yang lain. Oke. Aku mau nambahin sedikit nih. Boleh. Dari sisi teoritisnya gitu. Kalau kita merujuknya kepada siklus kebijakan, aku tuh teringat dari pendapatnya William dan William and kebaliknya. Nah, kebijakan itu kan melalui tahapan-tahapan panjang gitu, dari mulai tahapan perumusan masalah, analisis sampai ke tahapan evaluasi. Jadi artinya keputusan seperti ini tuh nggak mungkin diambil secara sepihak dan tiba-tiba gitu, atau hanya berdasarkan opini publik sesaat. Oke, tadi kan Pak Mika itu katanya ingat kata William Mendan. Kalau tahap-tahapannya itu panjang ya, dari mulai perumusan masalah, analisis, bahkan juga evaluasi. Berarti Anda ini melihat keputusan itu Malah banget gitu ya prosesnya. Bisa dibilang iya, justru karena kalau menurut saya nih, yang terjadi sekarang itu bukan semata-mata penolakan terhadap kebijakannya aja gitu, tapi juga lebih kepada kesenjangannya. Nah, dalam komunikasi di kebijakan, masyarakat juga mungkin belum mendapatkan penjelasan yang bisa dibilang utuh atau cukup gitu. Jadinya muncul persepsi yang beragam dari masyarakat. Izin maksudnya, kalau menurut saya pribadi, ini tuh bukan sekadar soal komunikasi. Kita tidak bisa terus menyederhanakan persoalan dengan menyalahkan cara penyampaian. Nah, ini tuh soal substansi kebijakan. Jadi kita bisa melihat di sini tuh apakah ini tentang kepentingan nasional atau tidak. Di sini kita membahas secara jujur tentang pemerintah yang mengambil kebijakan ini, apakah ada dampak yang baik buat masyarakat itu sendiri atau hanya ingin mengambil ekstensi Indonesia itu di dunia global, mungkin seperti itu. Kalau dari pandangan saya sendiri, bahwa kebijakan ini lebih ke mengarahnya kepada kepentingan eksternal, seolah-olah yang dikejar adalah popularitas atau pengakuan global. Karena dalam polisi informan ada dua hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan kepercayaan publik. Ketika dua hal tersebut tidak diperhatikan, maka sebagus apapun dari sebuah kebijakan tidak akan kehilangan legitimasi dalam negeri tersebut. Oke, berarti Irfan sama Ang itu melihat persoalan yang mendasar ya di sini. Jadi bisa dikatakan kalau Irfan sama Ang tuh nggak setuju gitu ya? Atau gimana nih? Ada tanggapan-tanggapan lain gitu? Menurut saya itu sendiri, saya tidak mengatakan sepenuhnya tidak setuju. Namun kebijakan ini menurut kami kurang sensitif di tengah kondisi sosial dan psikologi masyarakat saat ini. Saya menambahkan dari sisi implementasinya. Kita merujuk pada pemikiran Thomas Herdey, kebijakan publik itu pada dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah kebijakan pemerintah, kebijakan publik. Jadi misalkan pemerintah melakukan tindakan ini ataupun mengeluarkan keputusan ini, itu adalah sebuah kebijakan. Nah, artinya keberhasilan kebijakan itu sendiri ditentukan tidak hanya ditentukan dari kertas, tapi juga bagaimana kebijakan itu diterima dan dijalankan. Terutama kita sebagai masyarakat, apakah kita menerima kebijakan itu? Kalau sejak awal tidak ada dukungan publik, maka implementasi ke depannya akan menghadapi resistensi yang serius. Tapi gini bro, kalau aku lihatnya kan masyarakat juga bisa diedukasikan gitu, secara lebih lanjut bagaimana tentang BOP ini sebenarnya, dan semua penolakan itu kan masih nggak pasti gitu sifatnya. Justru di situ letak poinnya, di mana itu bukan soal kekurangan edukasi. Kita tidak selalu menganggap bahwa masyarakat itu tidak paham, tetapi dalam edukasi itu perlu adanya kepercayaan.
Dan di sini masalah utamanya kurangnya kepercayaan, di mana kepercayaan itu tidak bisa dibangun hanya dengan sosialisasi singkat saja. Oke, jadi menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Jadi itu bukan hanya soal tentang mengenai isu kebijakan, tetapi juga relasi antara pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Tapi sini aku pengen mengajukan pertanyaan nih ke Pardika dan Huda yang mana kelihatannya tuh Pro banget gitu ya? ya pro banget ke BOP. Saya masuk BOP. Kenapa nih pertanyaannya? Kenapa pemerintahan itu sangat sulit atau tidak mampu mengantisipasi potensi penolakan publik dari sejak awal? Padahal itu bagian dari analisis kebijakan. Sebenarnya kan memang idealnya seperti itu, tapi dalam praktiknya dinamika publik itu sangat amat kompleks. Jadi susah untuk diaturnya. Jadinya nggak selalu semua itu bisa diprediksikan secara sempurna. Nah, ada banyak faktor yang berubah itu dengan sangat amat cepat, termasuk persepsi yang berkembang di masyarakat. Apalagi dengan perkembangan zaman yang sekarang yang banyaknya cocokologi antara kejadian A, B, C dan Jadi susah banget ya? iya, jadinya agak susah gitu. Nah, tapi kalau begitu, justru itu kan menunjukkan ya bahwa analisis kebijakan Belum ada. yang dikeluarkan oleh pemerintah itu belum ada. Ya. Nah, sedangkan karena apa? Karena sebagai penganalisis kita tuh udah tahu loh, misalkan nih seseorang penganalisis itu sudah tahu dari awal dan dia bisa mengirakan, mengskema bahwa oh seperti ini akhirnya. Nah, salah satunya adalah penolakan publik. Nah, itu sudah harus bisa dicerna oleh seorang penganalisis. Sedangkan kebijakan publik yang diambil ini adalah dalam kancah global ya, sangat sensitif terhadap masyarakat Indonesia karena ini membawa nama bangsa gitu kan. Nah, kalau itu berarti ada yang kurang dalam proses perumusannya. Oke ya, kalau membahas tentang proses perumusannya gitu ya, tadi ada yang dikatakan belum matang lah, udah matang atau gimana. Tapi kalau semisal nih Indonesia itu keluar dari BOP, apakah itu justru bisa mempengaruhi posisi global kita gitu ya? Karena kan gimana pun juga ketika kehadiran Indonesia ini masuk ke forum internasional, terkadang itu sering dianggap sebagai simbol pengaruh. Tentu juga seperti itu, karena kita harus selektif dalam mengambil kebijakan luar negeri. Kita harus melihat apakah lebih bermanfaat untuk masyarakat luas di kita ataupun hanya sebatas simbolis saja biar kelihatan aktif di forum internasional. Benar ya yang dikatakan dari saudara tadi bahwasanya selektif itu sangat penting lah. Tapi kalau negara kita itu terlalu selektif, negara kita itu bisa disebut bisa dipersepsikan bisa dipersepsikan sebagai negara yang kurang kooperatif di dalam global ini. Terus di dalam hubungan internasional, konsisten dan komitmen ini sangat penting sebagai nilai jual, sebagai nilai dalam suatu negara. Kalau kita sering menarik diri, kepercayaan global terhadap Indonesia itu bakal bisa jadi menurun. Oke, baik. Jadi di satu sisi lain nih, kita berbicara soal subjektivitas, tapi di sisi lain juga ada soal komitmen di dalamnya. Mungkin saya ingin tarik jauh lebih dalam, dan saya pengen nih minta jawaban dari masing-masing teman-teman. Menurut teman-teman, mana sih yang seharusnya harus lebih diprioritaskan, kepentingan global atau stabilitas domestik? Kalau aku sendiri ya, ini bukan pilihan yang satu dah. Tapi menurut aku dan Pardika, keduanya harus bisa berjalan beriringan lah. Namun kita juga tidak boleh mengorbankan peran global Indonesia hanya karena tekanan domestik jangka pendek. Justru kehadiran kita di level global bisa menjadi investasi untuk negara kita sendiri. Kalau saya kurang sependapat oleh pernyataan saudara Huda. Karena kenapa? Stabilitas domestik itu adalah fondasi utama. Kalau diibaratkan, stabilitas domestik itu adalah tiangnya bangunan. Jika tidak ada tiang maka akan rapuh. Nah,
kita bisa melihat ya, kalau di dalam negeri saja, dalam sektor ekonomi, sosial, kepercayaan publik kita itu tidak ada. Jadi buat apa? Nah, tidak ada gunanya buat di luar, tapi di dalam. Bagaimana kita mau masuk kancah global jika dalam negeri saja kita tidak benar, rapuh. Tapi gini Bro Irfan ya, justru kalau menurut aku ini keterbalikan gitu. Jadi keterlibatannya aktif di dunia internasional itu bisa memperkuat posisi domestik. Kita juga bisa buka peluang kerjasama yang lebih luas, investasi yang lebih besar, terus juga meningkatkan citra negara. Itu semua kan pada akhirnya juga bertampaknya pada domestik dalam negeri lagi. Argumen itu memang benar, tapi ada satu yang dilupakan, yaitu kepercayaan masyarakat. Bahwa kalau masyarakat sendiri tidak percaya kepada pemerintah akan politik luar negeri, maka semua manfaat itu akan sulit dirasakan secara instan. Ya berarti dari tadi kita ngobrol tentang kepercayaan publik dan kebijakan gitu ya. Satu sisi kita bisa melihat argumen dari Kartika yang menyatakan kalau ketika kita bisa masuk di BOP itu punya pengaruh atau manfaat besar gitu ya di global nanti. Dan tadi satu sisi Irfan itu dan Aang mengutamakan kepercayaan publik dulu gitu ya sebelum kita terjun ke dunia global. Berarti ini itu bukan sekadar tentang kebijakan aja ya. Jadi justru soal kepercayaan publik juga penting. Ya, itu benar sekali ya, bahwasanya kepercayaan itu adalah kunci. Jadi kita tuh perlu mengingat bahwasanya kepercayaan itu tidak dibangun secara instan, apalagi dipaksakan. Nah, harus ada transparansi dan juga keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat. Jadi jangan pemerintah itu semena-mena membuat kebijakan, tetapi melupakan kepentingan rakyat. Oke, kalau gitu coba aku mau membahas lebih jauh gitu ya. Jadi apakah selama ini itu pemerintah terlalu fokus pada kemampuan internasional yang mungkin dikatakan oleh Kartika tadi kan menjadi peluang-peluang atau justru mengabaikan legitimasi di dalam negeri? Kalau saya lihat dalam beberapa kasus memang ada kecenderungan ke arah sana, tidak selalu, tapi seringkali ada ketidakseimbangan antara upaya membangun citra global dan memperkuat kepercayaan domestik. Nah, mungkin aku rasa juga kita bisa bersikap adil untuk melihatnya bahwasanya pemerintah tidak hanya bisa untuk berfokus ke dalam negeri saja. Dunia pada zaman sekarang di dunia ini harus saling terbuka dan posisi Indonesia di tingkat global juga sangat menentukan banyak di dalam negeri. Benar, tapi jangan sampai alasan itu dibuat untuk mengabaikan kepentingan rakyat. Dimanapun legitimasi tertinggi tetap ada di rakyat. Kalau itu lemah, maka posisi global juga tidak akan kuat. Oke, dari tadi kita udah mulai kita ngebahas ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi berbeda-beda pendapat gitu ya. Argumen kita keluar semua nih. Udah mulai seru nih, tapi di titik ini tuh kita nggak bisa ya berhenti sampai pembahasan di sini gitu ya. Jadi kita butuh jalan tengah nih untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini. Jadi kita itu butuh solusi atau conclusion gitu ya. Jadi aku pengen coba nih beralih ke analisis sintesis gitu ya. Dari semua yang udah disampaikan, sebenarnya kita tuh berada di posisi seperti apa sih gitu ya ketika masuk BOP sekarang tuh. Berarti kalau misalkan dilihat dari perdebatan tadi yang panas banget, kita tuh sebenarnya kayak ada di titik antara dua-duanya kuat banget kan. Nah di sini tuh dua-duanya kompleks antara mengenai kepentingan global atau enggak legitimasi domestik sendiri kan. Nah berarti menurut aku sih keduanya itu nggak bisa diabaikan ya, dan ini tuh menjadi titik yang kompleks gitu, kayak poinnya tuh di sini gitu loh. Oke, berarti itu bukan sekedar soal setuju atau tidak setuju berarti.
Nah, kalau misalkan dilihat nih, kalau misalkan dari perspektif kebijakan kayak kata James Anderson juga kan, kalau misalkan kita tuh sekarang tuh ada di tahap evaluasi nih, di mana kebijakan ini tuh harusnya nggak harus dihentikan juga sih, tapi lebih kayaknya harus dikaji ulang nih, dipilih mana yang harus diperbaiki atau mana yang harus disesuaikan gitu sama kedua topik yang tadi kita omongin gitu ya. Ya jadi ketika kita sekarang itu kan udah masuk ya, udah berada di BOP gitu. Jadi tadi juga udah sampaikan sama Iklima kalau emang ini tuh bisa menjadi evaluasi ya ke depannya. Jadi bukan berarti kita berhenti dari BOP ini. Jadi kalau harus dirumuskan lebih konkret itu apa sih? Apa ya? Solusi atau akhir perbincangan kita gitu ketika dalam situasi seperti ini. Yang paling realistis saja nih, kayak kita tuh kayaknya harus tetap bertahan ya di BOP gitu dengan melakukan negosiasi posisi. Mungkin bisa ada gimana kalau misalkan nih Indonesia tuh tetap terlibat di tingkat global. Nah, Indonesia juga tidak menutup kemungkinan, berarti harus lebih mendekatkan diri nih, kayak harus lebih nyari tahu kepentingan di dalam Indonesia nasional itu apa aja gitu loh. Oke, jadi renegosiasi seperti apa nih yang Anda maksud? Karena itu sering terjadi, istilah yang kita sering dengar dan terdengar sangat bagus, tetapi belum tentu jelas di dalam praktiknya. Sebenarnya ada beberapa nih. Yang pertama tuh ada pemerintahan perlu memperjelas nih batas kepentingannya tuh di mana gitu, biar kita tuh bisa berkompromi gitu, nggak satu arah doang kan nggak enak ya. Terus yang kedua tuh harus adanya transparansi ya sih, nggak mungkin kok masa kita menutup-nutupi gitu kan. Kita juga perlu transparansi kan, untuk biar kayak misalkan pemerintah tuh ngambil kebijakan apa kita juga tahu dan enak gitu rasanya. Gak ditinggalin gitu ya, Harus ada dilibatnya mana. Terus yang ketiga tuh bisa memperkuat komunikasi ke publiknya juga, biar kayak enak gitu kan, kayak apa ya, apple to apple, terus kayak nggak masa perbincangan satu arah, nggak mungkin kan. Menurut aku sih kayak gitu sih, ada juga itu. Oke, kayaknya tadi itu udah termasuk conclusion ya dari perbincangan kita kali ini ya. Bisa dibilang kesimpulannya itu kita nggak bisa apa ya, bukan soal persetujuan atau tidak gitu. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk Indonesia sendiri gitu. Di dalam masing-masing pendapat yang dikeluarkan itu mungkin catatan pentingnya itu ada evaluasi ya. Bisa kita simpulkan dari awal juga, dari tadi yang Ibu sampaikan bahwa evaluasi itu harus segera dilakukan. Karena pada akhirnya kebijakan yang baik itu bukan hanya terlihat benar gitu ya secara teori, tapi juga bisa dijalankan dan bisa dirasakan manfaatnya untuk semua sebagai masyarakat Indonesia. Nah, dan disitulah tantangan terbesar dalam setiap proses kebijakan, yaitu menjaga keseimbangan antara visi besar dan realitas di lapangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya di sini udah mau ngobrol-ngobrol, membahas tentang isu-isu yang sekarang mungkin lagi seru-serunya ya. Semoga kita semua nggak puas gitu ya dengan pembahasan hari ini. Kita bisa lanjut gitu ya di sambil nongkrong, ngampe di kafe, bisa membahas tentang hal-hal lain yang lebih seru mungkin ya. Mungkin saya sebagai host sama teman-teman di sini pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Dadah.